perkataan Yesus di atas kayu salib. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, saya yakin saudara sudah diberkati melalui Making Life Better, khususnya program yang memang membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik. Dan topik yang kita bahas adalah topik yang sangat penting, yaitu mengenai 7 perkataan Yesus di atas kayu salib yang merupakan bagian dari sebuah pemahaman tentang mengalami salib Yesus. Kemarin kita telah membahas mengenai perkataan pertama yang Yesus ucapkan di atas kayu salib, yaitu ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saya yakin apabila kita bisa menteladani apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, mengampuni musuh-musuhnya, mengampuni orang yang menganiayanya, mengampuni orang-orang yang membenci dan memperlakukan tidak senonoh kepadanya, maka kemenangan akan menjadi pihak kita. Oh saudaraku, saya yakin kemarin saya berdoa buat saudara-saudara yang mau mengampuni, dan hari ini saudara sedang mengalami kesembuhan, saudara sedang mengalami pemulihan karena tindakan mengampuni itu. Kalau saudara ada kesaksian, silahkan menyampaikannya melalui email di info@pauluswiratno.com, info@pauluswiratno.com, atau saudara bisa mengirimkan melalui surat, dan alamat suratnya tertera di akhir acara Making Life Better ini. Hari ini kita akan membahas perkataan Yesus yang kedua yang diucapkan di atas kayu salib, yaitu perkataan yang merupakan sebuah undangan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Itulah perkataan yang diucapkan kepada pencuri yang disalibkan di sampingnya. Saudaraku, dengan pernyataannya itu, kita tahu bahwa Tuhan sedang mendorong setiap orang yang berada dekat dengannya untuk menyerahkan segenap hati kepadanya dan melayani Dia. Hidup di dalam pusat kehendak Allah. Inilah Firdaus yang sesungguhnya. Hidup mengikuti kehendak Allah. Saudaraku, hidup yang seperti ini adalah kualitas hidup yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Ada banyak orang yang kelihatannya hidup memiliki segalanya, hidup dengan kemewahan, hidup dengan sebuah pencapaian, tetapi hidup tanpa mengikuti kehendak Allah tidak ada artinya. Dan ini adalah sebuah undangan bagi kita sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, salah satu doa yang diucapkan Yesus untuk murid-muridnya adalah seperti ini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis pada kitab suci, dan aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Itulah yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika berdoa, seperti diucapkan di dalam Yohanes 17 ayat 13 dan 15. Saudaraku, Tuhan berkata kepada Musa di dalam Keluaran 33 ayat 14 seperti ini. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Musa tahu bahwa yang namanya hadirat Allah harus ada bersamanya dan bersama orang-orang Israel yang dipimpinnya. Itulah sebabnya ia berkata kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini, kata Keluaran 33 ayat 15. Ia tidak ingin mengambil langkah sedikit pun tanpa kehadiran Allah bersamanya. Saudaraku, menikmati hadirat Allah di dalam hidup kita adalah hal terpenting yang akan memampukan kita untuk tetap bertahan melewati satu pengujian. Meskipun Musa memiliki keberanian untuk menghadapi Fir'aun sambil tetap mengendalikan amarahnya, namun menghadapi sikap orang-orang Israel yang bersungut-sungut itulah yang sulit baginya. Di bawah tekanan seperti itu, ia berseru dalam hatinya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan,
Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, hidup di dalam hadirat Allah seharusnya menjadi sebuah prioritas di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang harus menjadi sebuah kerinduan kita setiap hari. Coba bayangkan, kalau setiap hari saudara disertai oleh hadirat Allah, maka saudara akan merasakan rasa aman, merasakan kemenangan, merasakan kedamaian dan ketentraman. Dan kalau saudara sudah hidup seperti itu, apalagi yang saudara inginkan? Itulah sebabnya tadi saya mengatakan bahwa hidup dalam hadirat Allah sama seperti kita sudah mengalami suasana firdaus, suasana surga di dalam dunia ini. Dan ini adalah undangan bagi kita sekalian dari Tuhan Yesus. Hari ini juga, kalau engkau menerima Tuhan sebagai juru selamat, kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, hari ini juga seperti yang Dia katakan kepada pencuri, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau engkau menerima Yesus, engkau percaya kepada kuasa darahnya, engkau mengalami penebusan, engkau percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga engkau bisa mengalami hadirat Allah dan engkau mengalami suasana surga di dalam hatimu, di dalam rumah tanggamu, di tempat pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Oh saudara, mengalami hadirat Allah sama seperti hidup di dalam urapan. Dan saya pernah mengatakan, anointing attracts abundance. Ketika kita hidup di dalam urapan, kita akan hidup di dalam kelimpahan. Apalagi yang saudara butuhkan ketika engkau sudah bersama-sama dengan Allah. Saya memahami kenapa Musa ketakutan. Dan dia mengatakan, kalau Tuhan tidak menyertai kami, maka kami tidak akan pergi. Musa memahami betapa pentingnya hidup di dalam hadirat Allah. Saudaraku, kalau saudara ingin melihat betapa luar biasanya kuasa hadirat Allah dalam kehidupan sehari-hari, lihatlah kisahnya Yusuf. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian 39, 40, 41, saudara menemukan betapa luar biasanya kehidupan seorang yang dibuang, dijual, dianiaya, diperlakukan tidak adil, tetapi tetap diberkati oleh Tuhan. Itulah Yusuf. Dan apa saja yang disentuh oleh tangannya, dikatakan berhasil karena Allah menyertainya. Hari ini kita diundang oleh Yesus untuk hidup masuk di dalam Firdaus, masuk dalam hadirat Allah, hidup dalam penyertaannya. Caranya bagaimana? Jadikanlah Dia sebagai Tuhan dan jadikanlah Dia sebagai Allah dalam hidupmu. Karena apa? Dia pernah mengatakan ini, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia sendiri yang berdoa. Dia sendiri yang berjanji. Dia sendiri yang mengatakan kepada para muridnya, aku menyertai kamu. Jadi kalau kita hari ini membuat keputusan untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan, menjadi sahabat dalam kehidupan kita, hari ini Dia akan menyertai kita. Tidak heran apabila Rasul Paulus mengatakan, kalau Dia di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak heran jika kita bisa mengalami sukacita, damai, sejahtera, karena penyertaannya ada di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, Pak, iya saya sudah berdoa, tapi saya masih takut. Saya merasa terintimidasi. Saya merasa tidak ada kemenangan. Mungkin saudara belum benar-benar menjadikan Dia sebagai Tuhan dan sahabat dalam kehidupan Anda. Itulah sebabnya saya menantang saudara. Ketika saudara sedang diperhadapkan dengan rasa takut, rasa cemas, khawatir, terintimidasi, saudara belum benar-benar mengalami kemenangan dan damai sejahtera seperti yang ada di dalam Firdaus. Hari ini ada kesempatan, mudah caranya, undanglah Dia, bukalah hatimu, minta ampun, jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan mengalami kuasa penyertaan Yesus. Haleluya. Hari ini saudara diundang dan ini gratis. Siapapun juga saudara bisa mendapatkan undangan ini dan masuk di dalam Firdaus bersama dengan Yesus. Kalau saudara adalah orangnya, saya akan berdoa dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga,
Terima kasih untuk undangan untuk kami bisa bersama-sama dengan Engkau merasakan Firdaus, merasakan surga di dalam dunia ini, yaitu dengan percaya kepada setiap janji-Mu, percaya kepada setiap firman-Mu, dan hidup di atas kebenaran firman-Mu. Aku berdoa untuk sahabat-sahabatku yang belum merasakan itu, dan hari ini membuka hati, percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah hari ini Engkau akan masuk dalam kehidupannya, mengampuni dosa-dosanya, membersihkan semua hidupnya dari kutuk dan rasa bersalah. Dan hari ini mereka akan mengalami kedamaian dan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saudara sudah menerima Dia dan saudara merasakan sukacita dan mau lebih banyak mengetahui tentang Dia, bergabunglah dengan gereja di mana saudara berada. Hubungi hamba-hamba Tuhan. Bergabunglah dengan kelompok sel. Hubungi Making Life Better. Dan kami akan menolong Anda untuk bisa merasakan Firdaus setiap hari di dalam kehidupan Anda. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.